mulai memberikan atensi atas kasus ini karena rakyatmu sudah terpecah belah. Makanya dari segi forensik, saya bilang nggak mungkin cyanida. Dan juga kepada bapaknya Mirna agar dibaca pasal 183. Hotman beri pesan penting ke Presiden Jokowi. Ayah Mirna diingatkan terkait Jessica begini. Dokter Jaya sebut dan yakin tak temukan ciri cyanida pada jenazah Mirna. Selamat datang di Seruni Channel. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin pada awal 2016 lalu kembali ramai dibicarakan usai film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix. Belum lama ini, Dr. Jaya Surya Atmaja yang dikenal sebagai dokter forensik yang pernah menangani kasus ini datang ke podcast Dr. Richard Lee. Dalam obrolannya, ia menyebut jika Mirna bukan meninggal karena cyanida. Bahwa dia sudah kemasukan cyanida adalah ada tiosianat di dalam hati, di dalam darah, dan di dalam urin. Kalau diperiksa di liur juga ada. Nah, itu tidak ada. Itu tidak ada? Tidak ada. Berarti bukan karena cyanida dong? Nah, makanya itu yang ngomong kan saya aja loh. Yang dijadiin saksi itu Prof. Ong Beng Beng yang dari Australia. Dia bilang no cyanida. Jadi dia nggak merah, dia biru ya. Terus saya tekan. Kan forensik biasa kalau mau periksa ini kan saya tekan gini supaya lambungnya ketekan. Terus saya giniin. Saya nggak nyium cyanida. Jelas Dokter Jaya. Dia biru ya. Biru? Biru. Terus saya tekan, kan forensik kan biasa kan kalau mau periksa ini kan saya tekan gini kan, tekan supaya lambungnya ketekan terus keluar hawa kan, saya giniin. Saya nggak nyium. Selain Dokter Jaya tidak menemukan ciri-ciri dan mencium aroma cyanida ketika pertama kali menangani jenazah Mirna Salihin, ia juga melihat hasil temuan ahli forensik Slamet Purnomo. Jaya Surya Atmaja mengatakan hasil pemeriksaan Dr. Slamet Purnomo terkait jenazah Mirna Salihin yang dibawa ke persidangan 7 tahun lalu tidak menunjukkan ciri orang yang meninggal dunia akibat cyanida. Kemudian gini, Dr. Slamet kan dipanggil ke pengadilan. Yang dia panggil temuan dia di pengadilan itu ternyata nggak cocok sama cyanida. Karena hasil pemeriksaan Dr. Slamet justru menunjukkan adanya darah hitam di lambung dan tukak lambung yang sudah lama. Di dalam lambung darahnya hitam. Itu di dalam lambung tuh ada tukak lambung, ulkus. Jadi ada borok itu luka. Saat luka lambung Mirna Salihin itu diambil dan diperiksa oleh ahli forensik, hasilnya menunjukkan adanya monosit yang berarti terdapat MAH kronis. Luka itu diambil dia sebagai dokter forensik kan diambil diperiksa PA. Ketemu sel radang bulat. Itu monosit. Itu artinya MAH kronis dan itu artinya perdarahan lambung. Tapi temuannya nggak cocok sama cyanida, tegas Dokter Jaya. Dia jadi sel radangnya bulat-bulat semua, limfosit atau monosit. Berarti MAH kronis. Itu artinya MAH kronis. Dan itu adalah perdarahan lambung. Menurut Dokter Jaya, ahli forensik manapun sudah pasti akan menyimpulkan adanya perdarahan lambung bila menemukan darah hitam. Ada darah warna hitam, semua dokter forensik dimanapun kalau ada darah hitam berarti darah kecampur sama asam lambung, ucap Jaya. Namun Dr. Jaya Surya Atmaja juga tak tahu pasti Mirna Salihin meninggal dunia akibat MAH kronis dan minum kopi. Karena ia tidak melakukan autopsi menyeluruh kepada jenazah anak Edi Darmawan tersebut. Makanya dari segi forensik saya bilang nggak mungkin cyanida. Saya nggak mau bilang nggak mungkin cyanida. Yang mati lain saya nggak tahu karena nggak diotopsi. Nggak diperiksa. Sementara itu, Hotman Paris masih terus menyoroti kasus Jessica Wongso, terpidana pembunuhan kopi cyanida dengan korban Mirna Salihin. Lewat feed Instagramnya, Hotman Paris Hutapaya secara tegas menyebut putusan hakim yang dijatuhkan kepada Jessica Wongso dalam kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin melanggar undang-undang. Hotman pun mengirimkan pesan kepada Presiden Joko Widodo hingga ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin tentang pasal 183. Pesan Hotman 911 kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada masyarakat seluruh Indonesia, dan juga kepada bapaknya Mirna, agar dibaca pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya bacakan. Hotman Paris pun membacakan isi pasal 183 tersebut. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya. Adapun dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Jadi keyakinan hakim tidak boleh lebih dahulu, harus 2 alat bukti yang sah. Dalam kasus Jessica, keyakinan hakim mendahului 2 alat bukti. Keyakinan hakim berdasarkan bukti tidak langsung yang bisa dimultitafsir. Lebih lanjut menurut Hotman, di mana Jessica menaruh paper bag di atas meja tidak bisa menjadi bukti ia menyembunyikan sianida agar tidak kelihatan saat dimasukkan ke dalam gelas. Contoh, menaruh paper bag di atas meja bukanlah membuktikan bahwa untuk menyembunyikan agar sianida tidak kelihatan dimasukkan dalam gelas. Karena semua orang berbeda-beda. Salah satu contoh yang paranoid adalah Hotman Paris yang kalau tidak ada orang selalu menaruh barang belanja di atas meja takut dicuri orang lain. Jadi putusan Jessica melanggar undang-undang, indirect evidence, bukan berdasarkan satu pun alat bukti yang sah. Atas dasar itu, Hotman Paris menyimpulkan bahwa putusan terhadap Jessica Wongso melanggar undang-undang karena tidak berdasarkan satupun alat bukti yang sah. Pasal 183 jelas-jelas dilanggar. Ya, tidak ada video yang menyatakan bahwa yang membuktikan bahwa Jessica memasukkan sianida. Ya, tidak ada video tersebut. Halo Bapaknya Mirna, kepada masyarakat Indonesia suratin Presiden Jokowi agar segera diberikan gerasi. Salam Hotman Paris. Pada video lainnya, Hotman Paris memberikan pesan kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus Jessica Wongso ini. Kepada Bapak Jokowi, inilah kesempatan bagi Bapak untuk mulai memberikan atensi atas kasus ini karena rakyatmu sudah terpecah belah. Dan satu-satunya pegangan bagi Bapak 183 KUHP, yaitu harus ada 2 alat bukti baru orang bisa dipidana. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bapaknya Mirna, pendapat kamu mungkin benar, mungkin juga tidak benar. Demikian juga pendapat orang yang kontra dengan Bapaknya Mirna mungkin juga benar, mungkin juga tidak benar. Karena apa? Karena 2 pendapat tersebut, baik pendapat Bapaknya Mirna maupun pendapatnya yang kontra maupun pendapat keputusan majelis hakim didasarkan kepada indirect evidence, bukti yang tidak langsung. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Seruni Channel.